Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa man tabi'ahum ila yaumil. Segala puji hanyalah milik Allah. Semoga kita diberikan kemampuan untuk senantiasa menjaga amalan yang terbaik, dan semoga Allah memberikan kepada kita menjaga setelah diberikan hidayah dan taufiknya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah pula kepada para keluarganya, kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'i wa tabi'ut tabi'innya. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dan dicatat oleh Allah sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mempelajari, memahami, mengkaji risalahnya, yaitu Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Ustadz Agus menyampaikan tentang mengenai bacaan Imam Warsi, saya ingin memohon kepada Ibu dan Bapak, siapapun yang hadir di sini, tolong doakan guru-guru kami, Bunda Empet, juga para asatidz yang lain yang hari ini Allah uji dengan segala keikhlasan dan kesabarannya. Mudah-mudahan sehat sedia kala. Ya. Boleh jadi sudah hadir pula Bunda Empet di ruang maya, tapi kalaupun tidak, sedang mohon doanya, Ibu sedang isoman dulu sebentar ya. Mudah-mudahan nanti sehat sedia kala bisa bergabung kembali. Baik, dan terima kasih kepada Ibu Bapak yang sudah hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga hari ini menjadi hari-hari yang spesial, bisa memahami tentang kajian Al-Quran, dan insya Allah Ramadan juga sebentar lagi nih, harus kita siapkan mengenai bacaan-bacaan tilawah Al-Quran. Ustaz Agus, Assalamualaikum. Bisa Waalaikumsalam. Ibu sehat? Ingat bisa Alhamdulillah. Aku ingat, ayah ingat. Bunda Inge, Assalamualaikum. Belum masuk sepertinya ya. Masuk satu. Alhamdulillah. Ibu sing sehat ya, harus sehat nih. Ibu, mungkin enggak ada mang. Banget. Assalamualaikum Bunda Inge. Masih di mute. Masih di mute, tolong di unmute dulu Inge. Mikrofonnya masih di mute. Masih di mute. Boleh Kang dia dibantu oleh host? Harus oleh Bu Ingenya, Pak. Harus itu, ya? Sudah saya minta untuk di-unmute. Masih ada kendala teknis tampaknya, Pak. Kendala teknis ya. Tidak apa-apa, nanti kalau beliau sudah masuk, Ustadz Agus berkenan nanti bisa ada wejangan sebentar ya dari keluarga besar Bunda Empet nih. Silakan tafadhol Ustadz Agus untuk menyampaikan kajian tentang bacaan Al-Quran Imam Warsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berjumpa bertatap maya di Zoom ini. Tentunya mudah-mudahan
semuanya ada dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kita walaupun ada orang tua kita, ibunda kita yang kami hormati, insya Allah semoga Allah tetap muliakan dan Allah rahmati. Bunda Empet sedang isoman ya. Dan tentunya kepada yang sangat saya hormati juga Pak Haji Rustam, semoga sehat selalu Pak Haji. Pak Haji Mu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan Kang Dea terima kasih ya, dan semuanya Bapak Ibu jamaah kajian subuh di Khalifah Tour. Semoga ingat saya doa-doa dari Bunda Empet, semoga memang kajian Khalifah Tour ini, kajian subuh di Khalifah Tour ini makmur. Dalam artian makmur itu adalah memang senantiasa terus memberikan ilmu-ilmu kepada Bapak Ibu dan kita amalkan ya ilmu yang disampaikan oleh para asatid. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia itu memang terdiri dari dua aspek, aspek jasmani dan aspek rohani. Aspek badaniyah dan aspek ruhaniyah. Ada hati dan ada jasad ya. Maka dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-10 ternyata yang dipanggil itu Bunda di ayat ke-10 itu disebut oleh Allah dengan lafaz fi qulubihim marad. Dalam hatinya itu ada penyakit. Yang ingin saya sampaikan di sini ternyata yang sakit itu bukan hanya badan, tapi yang sakit itu hati juga sakit gitu. Mana yang lebih bahaya sakitnya? Sakit jasmani atau sakit hati? Nah, ternyata yang sakit yang lebih bahaya itu adalah sakit hati. Penyakit hati, ya. Bunda Empet diuji oleh Allah sekarang sedang isoman, ya. Itu badannya mungkin sakit, tapi kalau hatinya sehat, tidak menghalangi beliau untuk tetap bertakwa pada Allah, untuk tetap beribadah pada Allah. Dengan isomannya tidak menghalangi beliau untuk tetap berbuat kebaikan, untuk menghadirkan hari-harinya dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bunda Empet sedang sakit dan sedang isoman, ya. Gimana Pak Haji? Boleh saya potong dulu? Oh siap ya. Boleh. Assalamualaikum Bunda Inge. Oh baik, silakan. Boleh di-unmute dulu Bun? Suaranya masih ke mute. Masih harus di-unmute Bun? Di-unmute lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Iya, langsung aja. Allahumma kfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Ya Allah, sayangilah orang tua kami seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ujian yang kami jalani hari ini untuk ibunda semoga diberikan kesehatan. Amin. Terima kasih. Amin ya Allah ya Rabbal. Pada yang saya hormati Pak Dedi, Amin ya Allah. Alamin. Dan juga yang hadir di sini, harta karun kami sedang sakit, jimat dan doa kami sedang diuji oleh Allah. Semoga dibersihkan segala penyakitnya. Amin. Kembalikan sehat seperti sedia kala. Amin. Kami semua yang hadir di sini dan terutama putra putri dan cucunya masih membutuhkan ilmu beliau. Amin. Kami belum mendapatkan ilmu yang banyak untuk kembali menyalurkan ilmu-ilmu yang indah dari Allah yang dititipkan kepada ibunda, kepada kami. Sehat Bu, semangat. Amin. Yakin bahkan sehat, yakin bakal lewat dari ujian hari ini. Tadi Ustaz memberikan sebagian penyakit, ada penyakit jiwa, penyakit hati, dan penyakit badan. Bersihkan hati kita, sucikan ya kudus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sucinya hati kita, maka badan pun akan mengikuti suci dan sehat kembali. Nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Inge
sudah memberikan bijamin buat kami. Mudah-mudahan kami juga yang di sini serta ibu bapak yang hadir di ruang maya, Allah melimpahkan sehat dan bisa menikmati sehat, dan insya Allah dengan semangat ibu, insya Allah pasti sehat kembali ya. Amin. Ya, Amin ya Allah. Mudah-mudahan tidak akan lama ya. Ini ya, karena rindu dengan ilmunya. Ya. Baik Ustadz, silakan boleh dilanjutkan. Baik. Ya. Ya. Tadi nyambung juga disebutkan lah sama Bunda Inge bahwa sucikan hati kita, bersihkan hati kita dari penyakit hati, maka itu akan mengubah jasmani kita menjadi lebih sehat. Ya, Bunda sekarang sedang sakit jasmaninya, tapi hatinya insya Allah sehat. Buktinya beliau masih tetap gabung ya bersama kita di kajian ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita doakan beliau, wabil khusus kepada Bunda Empet ya. Saya atas nama pribadi juga menuturkan doa, Allahumma robban nasi, mudhibal ba'si, ishfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'uka, alla yughadiru saqoma. Ya, doa ini mudah-mudahan Allah ijabah, Allah kabul, dan insya Allah Bunda, kami semua mendoakan Bunda sehat selalu ya, kembali sedia kala, sehat walafiat, dan doa ini sangat luar biasa. Ayah Bunda sedikit ya, Bapak Ibu. Nabi Yunus itu pada saat di perut ikan paus, apakah di sana ikan paus yang kebayang oleh kita itu ruangan kosong atau gimana? Enggak kan, sebenarnya kita harus membayangkan di sana ya banyak makanan yang sudah dimakan oleh ikan paus itu, banyak ada air sempit, pengap gitu ya. Di sana tidak ada tambang untuk naik ke atas, di sana tidak ada pisau untuk merobek perut ikan hiu. Ikhtiar apa yang digunakan oleh Nabi Yunus untuk keluar dari perut ikan paus? Doa kepada Allah. Doa. Jadi doa itu memang senjatanya umat muslimin, dan doa itulah menjadi ikhtiar langit kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita untuk kita, dan itu memang mohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sepelekan doa. Dan saya memohon Bapak Ibu juga mendoakan di tempat pribadi ya, di tempat masing-masingnya untuk mendoakan kesehatan Bunda kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya izin share screen untuk kajian di subuh kali ini. Kita akan membahas terkait dengan manhaj bacaan Imam Nafi riwayat Warosh. Yang kemarin kita sudah belajar mengenai Imam Kolun. Nah, sekarang dengan Imam Waroshnya ya. Imam Warosh ini memang murid dari Imam Nafi, ya, sehingga kaidah bacanya itu hampir mirip dengan Imam Kolun karena satu guru. Jadi Imam Nafi ini punya dua murid. Imam Nafi ini punya dua ya periwayat murid. Muridnya yang pertama Kolun, yang kedua adalah Imam Warosh. Siapa Imam Warosh? Nama aslinya itu Bapak Ibu adalah Uthman bin Sa'id al-Misri. Jadi namanya Uthman bin Sa'id, orang Mesir. Wa kunyatuhu Abu Sa'id ya. Dan beliau juga kunyahnya itu Abu Sa'id. Wakila ataupun disebutkan lagi Abu Amr. Ya, wakila dan disebutkan lagi ada lagi ya kunyah yang berikutnya, yang ketiga Abul Qasim. Dan Warosh itu adalah lakob. Di kitab yang lain Warosh itu artinya adalah putih. Jadi Warosh itu putih. Dilihat karena mata beliau itu yang kan kita ada bagian hitam dan putih. Nah itu bagian putihnya itu agak besar katanya. Nah di dalam kitabnya itu. Kemudian memang Warosh ini juga disebut bagian dari keindahan. Gitu. Jadi bacaannya sangat indah. Jadi itu lakob ya. Yang pertama karena memang putih bola matanya, kemudian yang kedua bacaannya indah. Beliau itu wafat di Misra, di Mesir wafatnya. Sanata sab'in, tahun ke-6 wa tis'ina
90 wa mi'atin dan juga 100. Artinya 196. Nah, di apa namanya? Hijriah ya, tahun 196 Hijriah. Sedangkan lahirnya itu di tahun 110. Jadi usianya kurang lebih kan lahirnya 110, wafatnya 196. Jadi kurang lebih 86 tahun beliau itu usianya. Baik, ini sepintas saja. Nah, karena memang kita menyesuaikan juga waktu ya, Bapak Ibu. Oke, bagaimana manhajnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, membaca basmalah itu dengan 3 cara, sama seperti Imam Qalun. Yang pertama dibaca koto, koto itu diputus-putus ya. Dalam artian kalau menyambung misalkan dari surah Al-Fatihah ke Al-Baqarah, Al-Fatihahnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bernafas. Bismillahirrahmanirrahim. Bernafas. Masuk. Alif lam mim. Nah, itu yang disebut dengan kotok. Jadi akhir seperti biasa kita. Akhir surat berhenti bernafas, kemudian bismillahnya bernafas juga, kemudian masuk ke alif lam mim. Atau sakat. Sakat itu dilanjutkan tanpa bernafas. Misalkan begini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bernafas di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti tapi tanpa bernafas. Itu namanya sakat. Ya, berhenti tanpa bernafas. Pak Haji Emuh, kalau ini digunakan oleh orang-orang yang puitis seperti Ustadz Dedi gitu ya, kan Ustadz Dedi orangnya puitis ya. Saktah itu kan berhenti tanpa bernafas. Ini kalau dijadikan gombalan itu cocok banget Pak Haji Emuh. Aku itu kalau melihat Anda atau aku itu kalau melihat kamu bagaikan saktah. Ya, terpesona sampai tidak bisa bernafas, berhenti sampai tidak bisa bernafas. Nah, itu gombalan-gombalan di ahli Quran tuh kayak gitu. Baik, nah itu jadi kayak gini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah kayak gitu. Itu adalah sakat. Jadi berhenti tanpa bernafas. Atau dibaca wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Nah itu contoh bacaan bismillah yang diwasolkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, cara Imam Warosh ini ya memang karena satu guru juga dengan Imam Qalun. Imam Qalun juga mirip seperti ini, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada mim jama. Mim jama itu yang ada pada lafad alaihim, misalkan alaihum itu dibaca panjang 2 harokat. Syaratnya bila menghadapi hamzah koto. Ustadz, apa itu hamzah koto teh? Nah, ini perlu pembahasan khusus karena memang ini ada kaitan dengan ilmu nahwu, Pak Haji Emuh, ya. Maka pembahasan ilmu pembahasan ilmu qiraat akan lebih mudah kita pelajari bila tahapan ilmu nahwunya sudah kita pelajari juga. Gitu. Nah, kan nanti ada hamzah wasol, ada hamzah koton. Nah, itu bagaimana perbedaannya. Nah, mim jama itu tidak dibaca panjang 2 harokat. Kan kalau Imam Qalun itu 2 harokat. Alaihimu ghairi siratal ladzina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin. Kan kayak gitu kalau Imam Qalun. Nah, Imam Warosh mah tidak, hanya syaratnya kalau dia bertemu dengan hamzah koto. Jadi tidak semua mim jamak dibaca panjang 2 harokat. Contohnya pada lafad di surah Al-Baqarah ayat ke-6. Contoh. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihimu a'anzartahum. Alaihimu tuh.
Tapi a'angdar tahumnya juga tidak dibaca a'angdar tahum, tidak. Tapi ini hanya contoh saja yang alaihimu ya. Yang alaihim innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'anzar tahum. Ya, itu kan lafaznya kayak gitu tuh kalau Imam Hafiz ya. Nah, tapi kalau Imam Warosh karena alaihimnya itu, himnya itu adalah mim jama dan bertemu dengan hamzah dan itu hamzahnya hamzah koto, maka itu dibaca 2 harokat. Itu syaratnya. Ya, mim jamanya dibaca panjang 2 harokat bila menghadapi hamzah koto. Yang kedua, kita belajar ada bacaan panjang kalau tajwid ya, mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil. Ya, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti itu ya, Pak Haji Emuh yang kajian itu, kajian tahsin Pak Haji Emuh ya, bahwa kalau yang pernah saya sampaikan di alumni kajian tahsin Khalifah, hukum bacaan mad itu ada 3 Bapak Ibu. 1 hukum 2 harokat, 2 hukum 4 harokat, 3 hukum 6 harokat. Nah, mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil itu saya tempatkan di 4 harokat. Ternyata Bapak Ibu, riwayat Imam Warosh ya, mad jaiz munfasil dan mad wajib muttasil dibaca 6 harokat. Itu riwayatnya. Ya. Misalkan jaa, nah, ulaika, nah itu kan mad wajib muttasil. Itu berapa itu panjangnya? 6 harokat. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau yang sudah belajar kajian tahsin di Khalifah bersama saya, itu tidak akan kesulitan menemukan kaidah ini. Ustaz ada 5 harokatnya kemana? Nah, kalau mau tahu jawabannya ikuti kajian tahsinnya ya. Ini kemana nih kajian 5 harokatnya kok di sini nggak ada. Baik. Nah, kemudian mad badal, Bapak Ibu. Mad badal itu yang ada pada lafaz amanu, misalkan gitu ya. Nah, itu boleh dibaca 3 kaidah, 3 cara baca di Imam Warosh. Boleh dibaca 2 harokat. Contoh, amanu. Nah, itu 2 harokat. A-nya ya, mad badal itu A-nya. Amanu. Nah, kemudian boleh dibaca 4 harokat. Amanu. Boleh dibaca 6 harokat. Amanu. Nah, itu contoh mad badal. Maka nanti mad badal di riwayat Warosh itu ada yang dibaca sampai 6 harokat. Kan kalau di yang sepengetahuan kita kan itu tetap 2 harokat saja. Nah, di Imam Warosh mah boleh 3 cara pembacaan. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Kemudian huruf lin setelahnya ada hamzah, maka boleh dibaca 4 harokat atau 6 harokat. Contoh pada lafaz syai'a. Ya, syai'an. Itu boleh dibaca syai'a 4 harokat. Syai'a. Nah, itu 6 harokat. Ya. Jadi huruf lin itu kan kalau bicara gini, syai'a, kan kalau di kita mah itu ya Pak Hajimu biasa gitu bacanya itu 1 ketukan saja. Nah, di riwayat Imam Warosh mah tidak, ya. Syai'a, syai'a. Nah, 4 harokat dan atau 6 harokat. Kemudian, nah ini ibdal hamzah pada contoh pada lafaz a'anzar tahum. Jadi a'anzar tahum itu Pak Haji, ini tidak dibaca 2 hamzah, tidak a'anzar tahum, a'ang tidak dibaca a'ang. Kalau di riwayat Hafiz itu bisa dibaca a'ang. Nah, di riwayat Warosh mah enggak. Di ibdal teh kalau ada 2 hamzah dirubah menjadi mad badal, maka nanti panjangnya sama seperti mad badal di poin keempat. Itu bisa 4 atau 6 harokat. Jadi bisa dibaca, misalkan kan kalau kita a'anzar tahum, ini dibacanya
anzartahum. Nah, kayak gitu. Jadi dibaca nah, panjang. Itulah ibdal hamzah. Maksudnya hamzahnya kalau ada dua hamzah di mad badalkan. Oke. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menebalkan huruf lam yang tiba setelah 3 huruf. Huruf sod, huruf po, dan huruf wo. Maka kita tebalkan. Gimana cara menebalkan huruf lam itu? Jadi tidak lagi dibaca as-shalah, tapi dibaca as-shalah. Wa yuqimunas shalah. Itu bacaan kita, bacaan riwayat Hafiz. Tapi kalau di bacaan Imam Warosh, wa yuqimunas shalah. Soloh. Jadi lo gitu, terdengarnya tebal. Nah, gitu. Menebalkan huruf lam yang datang setelah sod atau to atau lo. Gitu. Kenapa Ustaz boleh seperti itu? Ya, boleh, karena kita juga sudah biasa menyebutkan lafaz Allah tuh. Allah itu tafkhim kalau dalam istilah ilmu tajwidnya. Nah, kalau dalam istilah ilmu riwayatnya di lafaz yang lain itu adalah taghlidh, menebalkan huruf. Baik. Kemudian imalah huruf maksurah seperti wadduha menjadi wadduhe. Imalah. Kemudian dibaca tipis huruf ro apabila tiba setelah huruf yang berkasroh. Jadi kalau kita baca wabil akhirati hum yuqinun. Itu riwayat Hafiz yang sudah kita fahami, yang sudah kita pelajari ya. Wabil akhirati. Nah itu. Tapi kalau riwayat Imam Warosh bukan dibaca wabil akhirati, tapi dibaca, perhatikan, wabila akhirati hum yuqinun. Nah, dibaca wabila khirati. Jadi ro-nya itu dibaca ra gitu. Wabila khirati. Nah, ini saya teringat Pak Haji Mu dengan salah satu jamaah saya, dia orang Palembang. Tapi sudah lama tinggal di Bandung. Kalau bilang ro itu memang tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bilang ro. Ya, lahjahnya sudah kayak gitu. Nah, mungkin ini juga bagian daripada mukjizat Al-Quran. Ternyata ada beberapa orang yang kesulitan membaca huruf ro. Ro, sulit. Dia itu lebih mudah ra. Ada itu. Makanya ada riwayat Imam Warosh. Ya. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk kepada surahnya, dan karena memang untuk menambah pengetahuan kita, saya hadirkan ini memang riwayat Warosh ya. Riwayat Warosh dengan mushaf ataupun tulisan dengan khot, tulisan dengan cara yang lain Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik ya. Nah, huruf nunnya Pak Haji Emuh tidak ada titik. Titiknya nggak ada. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada titikan, nanti kemana titik nanti ayat ya. Perhatikan titiknya nggak ada. Kecuali pada huruf pada kalimat an-nasu. An-nasu itu ada titiknya itu. Kalau di contoh misalkan di ayat ketiga nih. Ayat ketiga di al-insanu itu titiknya nggak ada. Bahkan boleh dilihat Pak Haji Mu di ayat kedua. Wa akhrajatil ardu asfalaha. Itu bukan asfa, tapi itu adalah asqo. Itu huruf ko. Ya. Jadi huruf kof itu kalau dari dalam Quran ini titik satu di atas. Kalau huruf fa boleh Ibu lihat pada ayat ke-8. Famay ya'mal. Nah, itu dia. Atau wakola tuh. Famay ya'mal ya. Famay ya'mal itu hurufnya titiknya di bawah tuh. Famay ya'mal. Nah, itu nanti kita akan ya boleh jadi ke depan kita akan belajar tentang kekayaan khot Al-Qur'an, Masya Allah. Ya. Di Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an juga itu kajiannya sangat dalam sekali. Nah, gini ya Pak Ibu. Yang kedua, biasanya Bu Haji Meti nih ya selalu aktif. Bu Haji kalau al-zalzalah di mushaf
standar kita itu berapa ayat? Ya, atau Pak Haji Umuh? Ya, di mushaf standar kita itu berapa ayat, Saya Pak buka Haji? dulu Ustaz. Siap. Saya bingung Ya, bacanya di ini, Quran tidak ada Al-Qasbah, titiknya. silahkan. 8 ya, Bu. Iya, 8. Iya, kalau di layar Ibu ada berapa? 9. 9. Ada 9. 9, Masya Allah. Nah inilah, ini bukan Quran yang palsu ya, tapi ini khazanah, kekayaan ilmu Al-Quran yang mesti kita ketahui. Supaya kalau nanti ada informasi terkait Al-Quran ini, beredar Al-Quran palsu, Al-Zalzalah 9 ayat. Kalau Bapak Ibu menemukan ayat ini, duruk. Ustaz? Ya, Pak Haji. Yang di layar ini riwayat Waros ya? Riwayat Waros. Ya, Masya Allah. Ini riwayat Waros Saya ini. baru tahu nih. Saya bingung bacanya Pama Yamal Misqala. Biasanya ini Pama Yamal Misfala. Ya. Iya, Pak Haji. Nah, jadi huruf Qaf itu 1 titik di atas, huruf Fa 1 titik di bawah. Begitu. Jadi huruf Fa itu Pak Haji titiknya di bawah. Kalau ini mah, kalau yang di mushaf ini, karakter huruf Fa itu 1 titiknya di bawah, bukan di atas. Kan kalau yang kita mah ya, 1 di atas, huruf Fa. Kalau huruf Qaf, 2 titiknya. Betul. Gitu. Nah ini mah 1. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus panduan kita mengajarkan Al-Quran kepada anak kita atau keluarga kita, 1 dulu panduannya, ya. Bahkan boleh jadi kalau menurut saya, mushaf yang ibu bapak mesti gunakan saat kita mengajari untuk pemula gitu ya, kita gunakan mushaf Indonesia, Bu, mushaf standar Kementerian Agama Republik Indonesia, ya. Gitu, yang memang sudah didiskusikan, sudah dipelajari dengan para ahli di sana. Harus itu ya. Kalau nanti ibu dengan mushaf Madinah misalkan, nanti ada perbedaan lagi. Nah, itulah yang mungkin boleh jadi membuat confuse. Nah, kalau sudah bisa misalkan ya, sudah paham untuk mempelajari, untuk menguasai dan yang lainnya, misalkan untuk penelitian khusus, boleh tuh belajar mushaf-mushaf yang lain. Ya, saya memang bekerja di Al-Qasbah, penerbit Al-Qasbah, setiap hari yang ngurusin mushaf ini, Pak Haji ya. Ngurusin mushaf, ngurusin makna hukum-hukum tajwid. Ya memang harus diperkaya keilmuannya. Terlebih pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kami, ke Al-Qasbah itu banyak terkait dengan mushaf Al-Quran Indonesia. Dan selalu dibandingkan dengan mushaf Madinah. Gitu. Itu harus diperkaya keilmuannya. Tujuannya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa mushaf Indonesia, Kementerian Agama ini memang memiliki riwayat. Ya, insya Allah ini pun sudah katakanlah jalurnya jalur riwayat sahih. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau misalkan kita baca dulu, kita baca ya dengan riwayat Hafiz saja dulu. Riwayat Hafiz, bukan riwayat Warosh. Nah, di sini karena memang beberapa kali, bukan beberapa kali ya, memang sudah sering kali menemukan orang-orang yang membaca di surah Al-Zalzalah ini, saya rangkum menjadi 4 kesalahan umum dalam membaca surah Al-Zalzalah. Ada 4 kesalahan umum. Yang pertama, apalagi di daerah Bandung yang kaitannya Sunda gitu ya, itu teh Pak Haji, huruf zai teh selalu tetap menjadi ja. Ya. Idza juljilatil ardu jiljalaha. Harusnya kan za gitu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, pakai za bukan pakai ja. Andi kita mah kayak surah Al-Fil, alam taro kaifa, alam taro kai papa, fafa ibu fa
Fa. Ya, udah betul tuh pas menirukan mah. Sok praktek. Alam taro kaifa fa. Alam taro kaifa fa. Kan tadi udah bisa fa, Bu. Sok ulangi lagi. Fa, fi, fu. Sampai saya tadi ulangi lagi. Fa. Ikuti, Bu. Fa, dia ikut. Fi, dia ikut. Fu, sok atuh. Alam taro kaifa. Alam taro kaifa fa. Ngarwe kaifa fa. Sama banyak juga ibu-ibu. Ya, Ustaz, Haji. mohon maaf. Ya. Ada request dari belahan tengah di Jawa Tengah. Boleh dikurangi bahasa Sundanya karena rooming di sini katanya. Ini ada ibu, iya. Indonesia, Boleh ya? Ya, baik. Boleh pakai bahasa Mohon Indonesia maaf. yang umum, Ustaz. Punten, maaf ya. Soalnya dah hese atau iya Pak Haji dah geunahna ku Sunda gitu ngajelaskeun dongeng ieu. Ya, siap. Baik, ya. Jadi, ya, baik Pak Hajimu, terima kasih. Sampai di mana tadi kita? Oh, sampai di huruf za ya. Banyak jamaah yang mengucapkan huruf za itu dengan ja. Idza jilatil ardu jiljalaha. Apakah maknanya betul sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Al-Quran? Lafadznya kalau diganti dengan huruf ja berubah. Kalau huruf za, idza zulzila, ya idza zulzilatil ardu zilzalaha, zulzila artinya diguncang, guncang. Ya, tapi bila dengan huruf ja, idza juljila artinya digoyangkan. Maknanya tidak jauh beda, tapi konotasinya sangat jauh. Kalau diguncangkan, ya diguncangkan itu memang ada kekuasaan, tapi kalau digoyangkan konotasinya seakan-akan berubah. Ya, oke, itu yang pertama, kesalahan umum yang pertama. Yang kedua, nah ini Bapak Ibu ya, ini banyak sekali sampai beberapa pertemuan juga di antara Bapak Ibu masih ada yang saya perhatikan huruf kho-nya itu tidak pas dalam makhraj dan sifatnya. Jadi huruf kho-nya itu banyak yang dilewat, artinya diganti dengan huruf ha. Wa ahrojatil, jadi gitu Pak Haji tah. Da hoream ngageterkeun kayak gini enggak? Apa bahasa Indonesia? Karena malas menggetarkan tenggorokannya, nah gitu, ya. Karena malas menggetarkan tenggorokannya. Jadi yang seharusnya kita baca wa akhroja tuh digetarkan. Wa nah, karena memang dia malas, jadi dibaca wa ahrojatil suka di kho itu dilepas, getarannya itu ditiadakan. Itu maknanya jadi berbeda, Bu. Kalau kita bacanya wa akhrojatil ardu athqalaha, artinya adalah mengeluarkan. Wa akhrojati, mengeluarkan. Gitu. Tapi kalau Ibu membacanya dengan lafaz wa ahrojati, wa dengan huruf ha, tidak digetarkan, itu maknanya menyusahkan. Ya, jadi haroja itu haroja, khoroja artinya adalah mengeluarkan, keluar. Tapi kalau haroja artinya susah. Ya, gitu. Itu yang kedua, kesalahan umum. Yang ketiga, masih di huruf kho, Bapak Ibu. Di lafaz mana? Di ayat keempat, yauma idzin tuhaditsu harus bergetar karena memang karakter huruf kho itu seperti itu. Ya. Wa tuhaditsu akhbaraha, karena memang tadi kaidahnya ya, banyak yang saya tanya, Ibu kenapa bacanya wa ahbaroha? Males Ustadz digetarkannya, atau saya sudah tua. Jadi dibacanya itu ahbaroha. Tidak tapi ahbaroha. Kalau kita baca dengan kalimat akhbaroha artinya berita. Ya. Tapi kalau kita baca baroha dengan ha itu artinya pendeta. Jauh kan maknanya? Yauma idin, pada hari itu, tuhadisu, ya. Tuhadisu diperbincangkan, akhbaroha beritanya. Ini mah pendetanya. Pendeta itu maknanya jauh sekali.
Akhbaroha dengan huruf kho itu adalah berita. Kalau ahbaroha itu artinya pendeta. Nah itu ketiga ya. Kesalahan umum ketiga di lafad masih tetap sama sebenarnya, tapi ayatnya yang berbeda. Oke. Kemudian yang keempat terakhir di huruf sod pada lafad yauma idzin yasdurun nasu. Nah, itu dibacanya suka banyak yasdurun nasu dengan sin, bukan dengan so. Yas itu huruf so. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Nah, kalau kita baca yasdurun nasu artinya keluar dari kubur, maknanya itu. Benar, betul itu. Yasdurun nasu. Keluar dari kubur manusia-manusia. Ya. Yas dengan huruf fo, ya. Itu keluar dari kubur artinya. Tapi kalau yasdurun nasu dengan sin maknanya adalah menyobek. Menyobek. Ya. Gitu itu. Ya itu dia. Ada sod dengan sa dengan sin, nah itu maknanya berubah. Baik, ya, saya akan bacakan dulu riwayat Imam Hafiz ya. Mohon perhatikan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu untuk Imam Hafiz ya. Baik. Kemudian Imam Warosnya seperti ini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi dibaca idza zulzilatil ardu, bukan zulzilatil ardu, tapi tila. Nah, dia dinaqal ya. Ulangi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala linsanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Nah, dibaca auhe imalah ya. Kalau dihafazkan auhalaha, ini auhalaha. Kita sambung. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyurawa a'malahum. Nah, kalau di riwayat Imam Hafiz liyuraw a'malahum, kalau di riwayat Imam Warosh liyurawa a'malahum. Jadi wa-nya itu dibaca fathah dan hamzahnya hamzah a'malahumnya dihilangkan, langsung masuk ke ain sukun. Liyurawa a'malahum gitu. Ya, sambung. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Khaira.
bukan dibaca khairo, tapi khaira, seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Sama, karena ini sama seperti konsep syai'a, ya. Nah, ada yang keduanya, dibacanya ada 4 harokat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, gitulah. Baik, Masya Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nampaknya sudah pukul 6, kurang 2 menit, Pak Haji Imu, ya. Ya, walau alam ini terasa atau tidak, mudah-mudahan ini bagian dari keberkahan, bukan bagian dari apa ya. Jadi nampaknya terasa sebentar. Itu saja mungkin Pak Haji Imu. Mangga saya kembalikan kepada Pak Haji Imu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Agus sudah menyampaikan ilmunya khazanah tentang tilawah Quran dari beberapa imam, dan tentunya ini yang sering jadi perbincangan ya. Kadang-kadang memang kita tidak tahu hot dari beberapa imam. Kadang-kadang masyarakat juga Quran palsu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang mau mencoba membaca surat Al-Zalzalah dengan Imam Hafiz? Ada, Ustaz. Coba saya ingin menyapa dulu Pak Muhammad Faza, ya. Assalamualaikum Pak Muhammad Faza. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh, ya. Silakan, Kang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Billah. A'udzu billahi. Bi-nya terdengar bi kasroh, la-nya terdengar a fathah. Jangan samarkan bi-nya dengan lafad lam fathah sehingga terdengar tidak sempurna. Boleh diulang Kang Faza? Billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu mudah sebenarnya. Ya, silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, itu dia konsep fathah, kasroh, dhammah. Mesti dibaca sempurna. Fathah terdengar a jelas, kasroh terdengar i jelas, dhammah terdengar u jelas. Dan alhamdulillah sedikit Kang Faza, dan ini latihan kayak seperti ini justru pada waktu saya sakit Bell palsy itu dokter itu menyarankan A I U. Ya karena saya guru pengajar Quran, ya sudah Pak Haji Muh ya, saya baca Quran terus sampai alhamdulillah terus membaca bisa gitu. Alhamdulillah sembuh gitu. Nah itu dia. Baik Kang Faza, sempurnakan fathahnya, kasrodanya dan dhammahnya. Lanjut silahkan. Idza zulzila. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik. Lanjut Kang, lanjut. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ardu. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa qalal insanu malaha. Huruf qaf. Wa qalal. Jadi gini, huruf qaf itu kan terdengar bunyinya seperti O kan Faza ya. Nah, kebiasaan kita kalau bilang O itu suka monyong ke depan. Nah, itu tidak. Karena huruf qaf itu harokatnya fathah. Makanya sebenarnya itu huruf tebal, bukan huruf monyong ke depan. Yang bisa memonyongkan ke depan itu adalah huruf dhammah, harokat dhammah. Maka huruf qaf tidak monyong ke depan. Tidak wako, tidak. Tapi wako. Sambil senyum makanya. Makanya baca Quran itu sambil senyum. Bahagia. Bukan cemberut ya ibu-ibu. Ara rese cenah Quran teh. Nya atuh udah
menis harus sudah hese pamu itu dengan bahasa Sunda ngeunahna ieu teh. Harus Ya, belajar gitu. bahasa Melayu, Ustaz. Iya. Menis susah Ada atuh Ustad ini ada Ustaz teh Wijaya bilang kof masanya. teh gitu ya. Rooming Gitu beliau. ya. Gitu. Baik gitu, Kang Faza. Coba kofnya tidak ke Coba. depan bibirnya. Baik, Wako, dilanjutkan. wako. Ya, diulang. Diteruskan Kang Faza. Wa qalal insanu malaha. Sambung. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Iya, oke. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masih dibaca ke depan bunyi mithqala syarroyaro. Zarro ya, zarro ke depan. Tidak ya. Oke. Baik, sedikit masukan Kang Faza ya, kalau pernah saya tahu beliau dari Cirebon ya. Betul ya, Kang Faza? Betul, Ustaz. Dari Cirebon, Masya Allah dari Cirebon. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, konsep huruf tebal, ro-nya, kof-nya gitu. Itu tidak dengan memonyongkan bibir kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tuh. Jadi tidak wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak roh. Jadi tapi memang bibir kita tidak kemana-mana, senyum aja. Itu konsepnya yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan fathah, kasroh, dan dhammah. Tadi sudah ada di depan. Ya. Oke, Kang Faza itu saja pembacaan huruf tebalnya tidak ke depan. Yang kedua penyempurnaan harokat fathah, kasroh, dhammah. Terima kasih. Silakan Pak Hajimu. Baik, silakan Bu Ajah Meti. Oh. Mau mencoba? Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajim. Ja-nya tidak pecah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Good, oke, betul, siap, sambung. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha Wangko wa qalal insanu ma laha yauma idzin Yau, huruf U-nya jelaskan sedikit Bu. Yau. Yauma, yuk. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Ya. Yauma Bu, lain Nah, itu dia. Kurang dekat ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata.
Yaumaidzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik, Masya Ya. Allah. Barakallahu fiik. Sadaqallahul azim. Hatur Alhamdulillah. nuhun. Ya. Iya. Sami-sami Bu Haji. Alhamdulillah. Bacaannya sudah bagus. Iramanya juga sudah baik. Irama nahawan yang beliau gunakan Bapak Ibu. Ya. Jadi tadi saja masukannya terkait huruf ko-nya masih ada yang ke depan. Ya. Nah, itu tidak. Masih Yang kedua, terhambat. iya. Kemudian yang kedua untuk liyurau a'malahum, huruf A-nya sama seperti yang sebelumnya Bu Haji ya. Huruf ainnya kita harus kuatkan lagi. Betul. Siap. Oke, Ya. itu saja mungkin Bu Haji cukup. Sudah baik bacaannya, iramanya juga sudah baik. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Saya serahkan kembali ke Pak Haji Mangga Pak Haji, silakan. Baik Ustadz, terima kasih Ibu dan Kang Faza yang sudah mencoba. Karena memang waktu juga sudah jam 6:09, izinkan saya dengan Kang Dea menyampaikan beberapa informasi ya terkait dengan rencana program umroh, terutama di program umroh menjelang di Ramadan, Lailatul Qadar dan Idul Fitri serta Syawal ya. Boleh Kang Dea dibantu? Belum muncul di screen-nya. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, silakan daftarkan buat siapa saja hari ini. Alhamdulillah, Arab Saudi juga sudah normal kembali seperti biasanya untuk rencana perjalanan umroh. Dan kami punya program, Khalifah punya program di tanggal 16 April, 21 April, 28 April, serta program Ramadan untuk Lailatul Qadar, Idul Fitri. Silakan bisa menghubungi para petugas kami yang ada di Khalifah ya. Ustadz, Ibu Bapak mohon maaf ini ada kendala di laptopnya IT Kang Dea. Mudah-mudahan ya, berkenan informasi ini. Insya Allah. Info lebih lengkapnya bisa juga dilihat di medsosnya Khalifah Tour ya. Baik di IG, di Facebook, dan informasi-informasi kaitannya dengan program umroh akan kami share di grup-grup juga, insya Allah. Mudah-mudahan berkenan. Dan Ustadz terakhir, Pak iya. Saya mau bertanya. Jadi saya mau bertanya, tapi nanti aja ya, agak panjang juga. Kalau biayanya itu masih dihitung ya? Iya, karena betul. Karena program yang awalnya kami buat ada hotel karantina di Arab Saudi harus dinormalkan kembali. Mudah-mudahan tidak selama pada saat berlakunya karantina ya Bu Yuniarti ya. Insya Allah nanti kami akan share informasinya di grup ya. Ditunggu saja karena kami harus hitung ulang. Baik, terima kasih Bu Yuniarti. Ustadz terakhir, mohon doanya untuk para guru-guru kita yang hari ini Allah uji dengan sakitnya, mudah-mudahan menjadi penggugur dosa, menjadi ladang amal keikhlasan serta kesabaran ya, dan diberikan kelimpahan kesehatan. Ustadz, mohon doanya dipimpin oleh Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita berdoa untuk guru-guru kita, wabil khusus kepada Bunda Empet yang tengah isoman. Semoga semuanya yang sakit Allah sembuhkan, sehat sedia kala. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka alla yughadiru saqama. Rabbana habana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazakallah khair Ustadz Agus sudah menyampaikan ilmunya buat kami Bapak Ibu. Bagi yang ingin mensupport dengan kajian subuh silakan bisa mengikuti terus. Insya Allah besok akan disampaikan kajiannya bersama Ustadz Dedi Haryadi Asi ya. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah hadir, Ustadz Agus, para guru-guru, Sami Pak Haji, Pak Haji Rustam Sumarna, Pak Ustadz ada Ustadz Dian, serta Ibu Bapak yang lain yang tidak bisa. Assalamualaikum Agus. Waalaikumsalam Gurunda, Ustadz Duna, sehat Ustadz? Saya permisi, kula nuwun dulu ke Bandung. Saya di Polda nih. Oh di Polda. Monggo Ustadz. Baik, Masya Allah. Ya, sudah saya dapat brosurnya. Ya di Polda Jabar ya, karena saya dapat brosurnya ini. Baik. Biamanillah Ustadz. Ya, makasih. Dan dilancarkan semuanya. Makasih Ustadz Agus. Ya, sama-sama Ustadz Duna. Baik, terima kasih para guru-guru yang sudah hadir, Ibu Bapak. Saya akan akhiri. Saya yang bertugas semua dengan kalian mohon pamit dan undur diri. Mari kita akhiri ucapan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sama-sama Bu Haji Medi. Sami Bu Haji Medi. Ustaz. Pami punten nalika. Dayana. Mugi sehat Bunda Inge. Enggak damang Bu Empet. Nah, kalau rekamannya nanti ada nggak Pak? Biasanya mohon maaf ada 2 hari setelah ini ya Bu. Harus kita editing dulu. Harus mendengarkan lagi ini. Boleh, insya Allah. Nanti akan di-share. Ulang. Boleh di channel YouTube-nya Halifah bisa diklik. Iya. Hatur nuhun kasadana. Sama-sama. Jazakumullah khairan kasiron. Baik, saya akan tutup Ustadz Pak Haji Rustam, Bunda Inga, mohon maaf kami harus tutup zoomingnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.